ia terkenal dengan kegalauannya dan juga kesedihannya. Guru juga ada yang sedih, galau, resah, dan juga gelisah. Emang boleh guru segalau itu? Kita ngobrol bareng di podcast Para Guru. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Kali ini kita akan ngobrol bersama sosok pakar pendidikan yang memang sudah lama sekali di dunia pendidikan. Kita akan ngobrol tentang keresahan seorang guru. Nah, emang boleh nggak sih guru itu resah ataupun gelisah? Bersama Bapak Irwan Gunawan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongin guru yang Betul. resah dan gelisah. Boleh emang guru itu resah? Ya boleh lah gitu. Resahnya kenapa tuh? Iya, Emang karena cicilan, utang banyak. utang banyak ya, kontrakan, apa gimana itu? Baik, Pak Irfan, jujur kalau boleh curcol dikit bahwa seorang guru pun resah dan gelisah, galau. Terus terang saya pun termasuk guru yang galau, yang resah dan gelisah. Tapi tentu kita punya kegalauan tersendiri. Kegalauan kita bukan kegalauan cicilan utang dan seterusnya, tapi kita sebagai pendidik resah dengan dunia pendidikan, khususnya generasi kita. Memang sekarang ini. dunia pendidikannya kurang baik-baik aja gitu. Kita lihat berbagai media Pak Irfan, misalkan kita itu punya dinamakan dengan bonus demografi. Ya. Apa itu bonus demografi? Di mana usia produktif itu dia lebih tinggi dibanding dengan usia yang tidak produktif. Tidak produktif. Betul, ini betul. bonus untuk kita. Untuk Indonesia ya. Untuk perekonomian dan sebagainya, ini sebuah anugerah dibanding dengan negara-negara maju yang kemudian dia generasi mudanya justru semakin lama semakin turun. Semakin turun. Nah di kita peradaban itu sebenarnya kan generasi itu penting banget istilahnya. Kalau sehebat apapun di Amerika, kalau dia nggak punya generasi penerusnya, dia kan ya, habis sendiri. akan Nah habis Indonesia punya potensi itu, tapi sayangnya ini kan bermata ganda. Nah ini bisa maknanya positif untuk Indonesia, tapi bisa maknanya negatif. Nah hari ini yang makna positif dan negatif itu yang bagaimana tuh? Nah positifnya itu kalau misalkan generasi ini betul-betul dipacu, betul-betul dididik karakternya, dan etos kerjanya luar biasa tinggi, ini jadi positif buat Indonesia. Tapi kalau misalkan terlena bahwa generasi muda ini malah kacau beliau, maka kemudian ini jadi sebuah keresahan, sumber keresahan untuk kita semua. Misalkan, padahal bagus ya kalau misalkan yang usia-usia produktif tadi ketika memang dikelola dengan baik sehingga nanti tujuan atau target Indonesia Emas itu akan terwujud ya. Betul. Dengan bonus demografi banyaknya usia produktif tadi ya Pak Irwan. Bahkan katanya puncak bonus demografi ini di antara tahun 2020 sampai 2030 ini puncaknya, dan akan berlangsung sampai 2035. Nah, yang jadi keresahan kita sebagai seorang guru dan mungkin itu menjadi keresahan guru-guru Indonesia, sahabat-sahabat semua para guru mempunyai keresahan yang sama. Misalkan ada fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, ada kerusakan akhlak, kemudian guru sudah hilang hormatnya, rasa hormatnya pada guru, murid hilang hormatnya pada guru, terhadap guru. Murid hilang rasa hormatnya kepada guru, murid atau anak hilang rasa hormat kepada orang tua. Ini kan sudah marak terjadi. Ada guru yang diketapel, ada guru yang kemudian dipolisikan gara-gara disuruh sholat gitu. Ini kan fenomena yang mengerikan sekali, dan ini menjadi keresahan kita. Hal lain misalkan guru-guru kita lihat ada konten-konten negatif yang dihasilkan oleh anak-anak remaja kita, tapi kontennya konten nggak bermutu begitu, mempertontonkan aurat dan sebagainya. Atau misalkan meningkatnya kasus bullying dengan temannya sendiri sampai terbunuh, cacat dan sebagainya. Dan ketika kasus bullying itu terjadi, teman-temannya nonton, dianggap keren ya. Betul. Ini kan jadi ngeri. Atau misalkan hal lain,
eh, apa ya? Ada kriminalitas yang terjadi di remaja. Kita sebut dengan ya remaja yang kriminal. Misalkan kita lihat ada remaja yang geng motor, tawuran, terus apalagi begal, dan itu disinyalir anak SMA bahkan SMP begitu. Ini kan menjadi keresahan kita sebagai seorang guru gitu Pak Irfan. Bagaimana tidak resah ya Pak Irwan ya, karena sempat baca berita atau bahkan ada juga sempat video pengakuan seorang murid ketika melakukan itu dianggap sebagai keren katanya. Betul. Keren, gaya, kalau udah bisa melakukan itu tuh gagah. Challenge gitu ya. Iya, ada challenge seperti itu. Jadi akhirnya yang buat guru resah, gelisah dengan kondisi Anak didik kita. didiknya itu seperti itu. Nah ini dirasakan juga nggak ya sih dengan terhadap guru-guru yang lain gitu? Iya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast kita atau ngobrol kita bareng malam hari ini yang profesi sebagai guru, gimana pendapat teman-teman ya? Kira-kira resah dan gelisah juga nggak sih sama seperti kita berdua ya? Betul. Lihat kondisi anak didik kita itu seperti ini gitu. Iya. Yang dianggap hal-hal demikian itu dianggap keren dan sebagainya gitu. Memang apa yang terjadi menurut Pak Irwan hal ini tuh bisa terjadi seperti ini? Ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman guru yang menyaksikan podcast ini. Yang pertama adalah kita kekurangan pendidikan karakter Islami di sekolah gitu. Misalkan pelajaran agama terkikis atau minim sehingga kemudian kekuatan untuk membentuk karakter Islam pada generasi muda kita makin merosot. Karena memang kan pondasinya itu adalah iman. Pondasi akhlak itu adalah ketakwaan atau kedekatan dia kepada Robnya. Ketika kemudian dia nggak punya profil yang harus dicontoh, misalkan profil akhlak Nabi Muhammad atau sikap-sikap yang baik, maka kemudian akan kehilangan arah mereka. Yang kedua adalah kurangnya keteladanan dari orang tua. Orang tua ini baik ini orang tua maupun guru. Makanya kemudian kita sebagai guru dan orang tua tentu kan harus menjadi teladan. Misalkan kita pengen anak-anak generasi ini hafal Quran, maka tunjukkan bahwa kita pun sebagai guru kita ngafal gitu. Kita menjadi pejuang literasi. Antum harus semangat baca setiap hari, maka tunjukkan bahwa kita juga semangat baca gitu tuh. Itu yang kemudian keteladanan yang mulai cuma hilang. masalahnya gini Pak Irwan, ada mungkin beberapa orang tua, beberapa ya, kita katakan beberapa bukan semuanya ya, menyampaikan bahwa kita itu kan menyekolahkan anak ya istilahnya menitipkan. Setelah itu ya terserah gurunya gitu. Iya. Bener nggak itu pernyataannya? Kayak kurang pas ya kalau didengarnya. Betul, kalau misalkan kita lihat apa sih yang berpengaruh pada kepribadian anak, itu kan ternyata bukan hanya satu faktor. Paling tidak ada 3 faktor yang kemudian membentuk kepribadian anak. Faktor pertama adalah keluarga. Maka keluarga ini sangat vital sekali mempengaruhi anak. Faktor yang kedua adalah sekolah. Memang salah satu variabel, tapi diantaranya ada kemudian keluarga dan sekolah. Satu lagi masyarakat. Jadi 3 komponen ini harus sama-sama memberikan hal positif kepada anak sehingga anak itu bisa positif juga. Apa jadinya kalau misalkan di sekolah itu diajarkan hal positif, tapi di rumahnya misalkan orang tuanya misalkan ada sehari-hari perkataannya tidak mencontohkan yang baik, minumnya pakai tangan kiri misalkan dan sebagainya. Juga di masyarakat dengan pola sosial masyarakat yang kemudian akhlaknya jelek kan repot juga gitu. Karena sekolah itu kan bukan mesin produksi yang kemudian ada anak yang misalkan kurang baik masukkan sekolah keluar jadi baik. Variabelnya banyak. Bukan mesin produksi kayak buat alat bikin dibagusin kayak gitu ya. Variabelnya banyak sekali. Iya, ngomongin masyarakat, saya tuh sempat teringat masa lalu. Ada masa di mana ketika malam hari itu ada waktu malam belajar, jam malam belajar itu di lingkungan masyarakat. Betul. Saya sempat waktu itu di daerah Jawa Tengah sana karena dulu kuliah di sana. Itu sepertinya bagus tuh. Pukul sekian sampai pukul sekian itu wajib belajar. Iya. Gak boleh ada yang keluar, itu bagus sekali tuh. Tapi kesini-sini kayaknya semakin lama semakin hilang ya. Betul. Memang pengaruh juga lingkungan masyarakat itu untuk membentuk misalkan karakter. Contoh kasus dulu itu kalau misalkan ada laki-laki perempuan usia pelajar misalkan dia berdua-duaan itu sangat tabu. Atau misalkan dia mojok bahkan
ngobrol serumah dan sebagainya itu sangat tabu sekali sampai bisa reaktif masyarakat itu menjaga. Sekarang kan fenomena itu menjadi pudar banget, begitu pudar banget. Pacaran sudah hal biasa, masyarakat acuh itu salah satu peran serta masyarakat. Gitu. Jadi memang membuat kita resah semua ya. Betul. Jadi akhirnya yang resah itu bukan cuma guru nih jadinya nih. Setelah mendengarkan podcast ini, orang tua pun ikut resah, masyarakat mungkin RT RW sampai Betul. tingkat yang paling tinggi ikut merasakan keresahan nih gitu. Ini yang kemudian kadang kita tuh berpikir apa yang harus kita lakukan gitu tuh. Karena ini potensi emas di depan kita bahwa Indonesia punya usia produktif yang luar biasa. Tapi kalau ini dibiarkan kan menjadi bumerang. Maka kita semua harus kemudian berperan. Apa yang harus kita lakukan menyelamatkan generasi muda ini. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siapapun, kita selamatkan generasi kita. Begitu Pak Irfan. Nah, bagaimana nih peran guru dalam mencegah kemunduran umat yang harus kita lakukan seperti apa nih Pak Irfan? Untuk mencegah kemunduran itu. Di antaranya memang ini kan sebenarnya kerja besar, tapi harus dikerjakan bersama-sama. Setidaknya ada 3 atau 4 hal lah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita menjadi teladan dalam akhlak dan adab. Maka mari teman-teman guru kita contohkan kepada siswa-siswa kita bahwa kita itu mempunyai teladan yang baik. Misalkan cara keseharian, cara ngomong kita. Jangan sampai kita di sekolah marah kemudian keluar kata-kata kasar. Itu juga ditiru. Cara makan, cara minum, dan seterusnya. Maka kemudian kita jadikan kita teladan. Kalau kita pengen anak-anak kita itu ngafal Quran, literasinya bagus, sikapnya bagus, maka contohkan bahwa anak-anak itu punya guru yang memang bisa diteladani. Dan itu lebih efektif. Itu pertama, kita jadi teladan. Yang kedua itu coba kita kemudian mulai menanamkan adab sebelum ilmu, dan ini harus kita gaungkan sama-sama. Misalkan salah satu triknya adalah di awal pembelajaran, kalau di sekolah saya biasa mengadakan namanya itu BSI, Bina Syakhsiah Islamiyah, atau membina karakter Islam pada diri anak. Dengan cara apa? Dengan cara cerita. Jadi cerita. Misalkan untuk cerita yang kayak gimana tuh yang misalkan cerita kan bisa banyak hal, tapi sebaiknya ceritanya tidak fiktif, tidak bohong ya. Cari cerita-cerita para sahabat Rasul yang kemudian punya muatan, pasti muatannya baik. Misalkan Rasulullah yang kemudian gemar membantu orang, berbagi setiap pagi keliling pasar, nyuapin orang miskin, dan seterusnya. Nah, cerita ini kasih aja misalkan 10 menit atau 5 menit, sehingga cerita ini lebih bisa ditangkap oleh anak-anak. Poinnya adalah tanamkan adab sebelum ilmu. Jangan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja. Nah, yang ketiga adalah dalam hal menggunakan media, maka kemudian ajak anak-anak nonton tontonan yang positif. Kalau misalkan memang kurang, maka dorong mereka jadi konten kreator. Misalkan teman surga, kita akan ciptakan konten-konten kreator anak remaja. Atau misalkan Bapak Ibu guru yang memang sekarang kan senang Bapak Ibu guru bermedsos ya, di depan layar, maka jadilah para guru konten kreator gitu. Seperti kita hari ini gitu. Atau misalkan kita collab dengan Bapak Ibu guru, nggak cuma joget-joget ya. Betul. Atau lip sync gitu. Lip sync, atau ada sebutan apa? Guru tulang lunak dan sebagainya. Ayam dong. Ayam, betul. Kalau ayam enak ya. Iya. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan. Sekecil yang kita lakukan insya Allah bermakna untuk peradaban. Yang ketiga adalah hadirkan pendidikan yang islami. Makanya kemudian kita ciptakan suasana di kelas itu kebiasaan-kebiasaan baik. Gunakan momen mengajar itu untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Apapun pelajarannya jangan dipisahkan dengan Islam. Ngajarin IPA ada konten Islamnya di sana. Matematika misalkan, kalau anak SD misalkan konten Islamnya gimana? 4 rakaat sholat zuhur ditambah 4 rakaat sholat asar berapa gitu kan? Ada redaksi sholatnya. Jadi konten Islam masuk, IPS juga masuk.
dan seterusnya. Maka kemudian jadikan sesi mengajar kita itu, kita sisipkan nilai adab, kemudian nilai Islam. Jangan kemudian dipolitisi bahwa pelajaran Islam atau itu hanya hanya di kewajiban guru PAI aja. guru gitu PAI tuh. aja. Iya. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Itu paling Pak Irfan. Kalau misalkan mungkin beberapa teman-teman yang menyaksikan podcast kita, obrolan kita malam hari ini, itu mah cuma bisa dilakukan di sekolah Islam. Iya. Gimana kalau sekolah kita yang umum nih, negeri misalkan gitu? Hal yang tadi dilakukan bisa sebenarnya dilakukan, karena saya pernah ngajar di SMA, pernah di SMP pun, kemudian di SD, sampai kemudian anak-anak tuh, Pak Irwan, Karena ini memang tuh nilai Islam itu betul. bukan sekedar artinya ya memang kalau untuk yang beragama Islam kan kontennya sholat, gitu kan, yang pembelajaran pembahasannya, kemudian ibadah, bisa di hal-hal yang lain. Islam itu kan rahmatan lil alamin, Betul. untuk keseluruhan. Bisa Betul. seperti nilai-nilai poin-poin positif terkait dengan sikap Rasulullah, bagaimana kemudian jujur, bertanggung jawab. Mungkin seperti itu kali ya, Aaron, ya, Betul. konten-kontennya. Karena ini kan berkaitan dengan kalau misalkan kita sebagai guru di mengajar bukan di sekolah Islam gitu, bagaimana gitu. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih, Pak Irwan. Salah satu selain kerusakan remaja masa kini atau siswa-siswa generasi sekarang ini, selain tadi ya memang tanggung jawab sekolah, rumah, kemudian sekolah dan juga ada masyarakat. Ada satu lagi nih yang sangat meresahkan. Apa itu? Media sosial. Betul. Karena sekarang itu banyak konten kreator yang kemudian akhirnya ditiru. Menganggap bahwa bentar lagi Valentine nih, Ya. belum punya pacar, nggak keren. Ya, Akhirnya betul. memicu penontonnya, memicu murid kita, bahkan anak-anak kita yang kemudian untuk iya nih harus cari pacar nih, gitu kan. Nah, siapa nih tips dan trik ketika Valentine dengan si doi? Ini kan akhirnya malah mengajarkan yang nggak bagus. Ini yang bikin resah ini, Pak Irwan. Bikin resah dan gelisah ya sebenarnya konten-konten seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman, apalagi hal-hal atau poin-poin yang bikin resah dan gelisah bagi kita sebagai seorang pendidik dengan kondisi murid-murid kita atau siswa kita dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Dengan kondisi media sosial yang kemudian isinya ya kita belum bisa menyaring itu gitu kan, isi kontennya. Kemudian bagaimana dengan perilaku atau adab mereka seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada ruang podcast para guru. Insya Allah obrolannya sangat seru, di mana tempat obrolan para guru bisa juga sambil curhat teman-teman. Nanti silakan tulis di kolom komentar, nanti curhatan teman-teman nanti insya Allah kalau ada yang menarik akan kita bahas di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak Irwan dan terima kasih semua teman-teman. Kita akan kembali nanti di podcast para guru.